Shalom, selamat malam, kekasih Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama akan firman Tuhan seperti dalam hashtag saya. Ayo sama-sama belajar supaya kehidupan kita semakin hari semakin benar, layak di hadapan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita menyatukan hati kita doa sama-sama. Maha besar Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan, yang menuntun kehidupan kami, menuntun kerohanian kami, sehingga kerohanian kami, kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh dan semakin benar dan layak di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu. Biarkan Allah Roh Kudus yang menyertai dan mengurapi setiap kami, bagi yang membawakan maupun yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Malam hari ini saya ingin memberikan sedikit renungan tentang 10 perintah Tuhan di dalam Keluaran 20 ya. Tapi saya mau bahas tentang satu ayat aja di dalam Keluaran 20 ayat 12 ya. Mari kita baca sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Malam hari ini saya memberikan tema, hormatilah orang tuamu. Ini adalah salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita semua yang masih memiliki orang tua. Seringkali saya mendengar bahwa orang tua itu kalau masih ada disia-siakan, tidak seberapa diperdulikan. Namun setelah meninggal, orang tua itu diberikan peti atau diberikan makam atau diberikan apapun yang terbaik. Saya sering mendengar hal itu, saudara. Namun saya punya pemikiran yang berbeda, di mana semestinya kita memberikan sesuatu yang baik, yang istimewa itu di saat orang tua kita masih hidup. Kita harus bisa menyenangkan orang tua kita. Seperti dalam Keluaran tadi dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak ada kata-kata perintah yang lain. Loh, ayahku orangnya tidak tanggung jawab. Ibuku juga dulu tidak berperilaku yang tidak baik. Tidak. Tuhan cuma perintahkan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Jadi Tuhan perintahkan kita hormati orang tuamu, ayah dan ibumu, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, baik maupun buruk. Tuhan perintahkan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya kita semua panjang umur dan tanah akan diberikan kepada kita. Istilah tanah ini kalau saya aplikasikan dalam kehidupan adalah berkat-berkat kesuksesan, hal-hal yang luar biasa seperti kesehatan, damai sejahtera, sukacita, maupun berkat-berkat secara finansial. Jadi menghormati orang tua dalam segala keadaan, dengan segala situasinya, itu membawa berkat yang luar biasa buat kehidupan kita. Percaya saudara, ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. Perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Kita adalah Israel rohani yang sudah Tuhan pilih menjadi
anak-anak Tuhan. Ya, seperti 10 perintah Tuhan ya dikatakan di ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti saudara bahwa ini adalah satu perintah dan tidak ada koma, tidak ada perkecualian, tidak ada keterangan apapun. Cuma Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sudah itu aja. Kita punya orang tua, ya seperti kakek, ya atau orang tua kita atau buyut kita. Itu adalah pahlawan kita, saudara. Karena apa? Karena orang tua kita, kakek kita, dulu berjuang untuk memberikan yang terbaik buat anak cucunya, buat regenerasi berikutnya. Mengapa demikian, saudara? Karena setiap orang tua itu pasti sedikit banyak memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Mengapa menghormati orang tua itu begitu penting? Dengar saudara kekasih. Karena dalam menghormati orang tua itu mengandung hukum, saudara. Ada satu hukum yang pasti dalam kita menghormati orang tua. Seperti ya, saya kasih ilustrasi. Kalau kita menjatuhkan buku ya saudara ya. Secara hukum gravitasi, buku itu akan jatuh ke bawah. Buku itu walaupun mahal, maupun murah, ataupun tebal atau tipis, kalau dijatuhkan, pasti jatuh ke bawah. Bumi tidak peduli barang mahal maupun barang murah, kalau dijatuhkan pasti jatuh, saudara. Itu adalah satu hukum. Orang Kristen atau bukan orang Kristen, anak Tuhan maupun bukan anak Tuhan, kalau lompat dari lantai gedung tingkat 10, kalau jatuh pasti mati. Bumi tidak peduli yang jatuh itu anak Tuhan maupun tidak anak Tuhan, anak kecil atau anak besar, orang tua, perempuan, laki-laki tidak peduli. Itu adalah satu hukum, saudara, di mana hukum itu adalah satu kepastian. Kita pernah dengar dengan hukum Pascal, hukum Archimedes, atau banyak hal hukum-hukum itu hukum pasti. Jadi kalau kita tidak peduli ya siapapun kita, kalau kita melanggar hukum, ya pasti kita dapat hukuman. Itu adalah hukum kepastian, hukum pasti. Begitu juga kita terhadap orang tua. Tuhan tadi sudah perintahkan dalam Keluaran, kita disuruh menghormati orang tua, ayahmu dan ibumu. Itu adalah satu hukum, ada satu ketetapan yang Tuhan nyatakan, perintahkan buat kita, harus kita lakukan. Setuju ya saudara ya? Kalau kita betul-betul menyadari, saudaraku kekasih, orang tua kita itu adalah hadiah yang terindah dari Tuhan. Saya sering terima hadiah dari orang lain. Saya simpan karena kita menghormati orang yang memberi hadiah tersebut. Begitu juga ortu kita, orang tua kita. Itu adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Maka dari itu kita harus menghormati, menjagai, dan senantiasa merawat hadiah yang indah yang Tuhan berikan buat kita.
Kalau kita tidak bisa menghormati orang tua, saya yakin percaya kita tidak akan bisa menghormati Tuhan. Karena apa, saudara? Kita tidak mungkin bisa menghormati yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja kita tidak bisa hormati. Tidak mungkin kita bisa menghormati yang tidak kelihatan. Di firman Tuhan dikatakan, kalau kita tidak bisa mengasihi orang tua, apa yang kelihatan, mustahil kalau kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi malam hari ini kita harus benar-benar sadar, mengerti bahwa hadiah yang terindah dari Tuhan adalah orang tua kita, di mana orang tua kita Tuhan pakai untuk melahirkan kita, sehingga kita ada di dalam dunia ini. Ada orang tua yang baik, tapi kita sebagai anak tidak bisa memilih hadiah dari Tuhan. Betul, saudara? Kalau kita dikasih hadiah sama teman saudara atau siapapun, kita tidak bisa memilih hadiah itu. Aku minta apa, aku minta apa. Demikian juga Tuhan memberikan hadiah buat kita, orang tua kita. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Demikian juga orang tua kita. Orang tua kita tidak bisa memilih bakal anaknya ini siapa. Itu semua karena daripada Tuhan sendiri yang memberikan buat pada orang tua memiliki anak-anak seperti kita. Kalau kita bisa memilih, saya kepingin jadi anaknya si A, si B, yang kaya, yang punya jabatan, yang gini, yang baik, yang gini. Tidak demikian, saudara. Hadiah yang Tuhan berikan buat kita, orang tua kita, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, itu pasti yang terbaik buat kita. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap menghargai, menghormati orang tua kita. Karena ini adalah satu perintah, supaya kita panjang umur, lanjut umurmu, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali saya melihat banyak anak-anak yang sudah mulai kecil, dirawat, dilahirkan, diajari banyak hal, sehingga sampai tumbuh dewasa. Tapi orang tua merasa kecewa. Karena apa? Karena si anak ini menjadi orang yang sombong karena keberhasilannya. Padahal orang tua kita merawat kita dengan tulus. Orang tua tidak tahu anaknya bakal jadi apa. Mau jadi orang sukses maupun tidak. Dan orang tua tidak bisa memaksa anak saya harus berbakti pada saya atau tidak. Namun orang tua kita merawat kita dengan tulus. Dengan hati yang bersih, mencintai dengan segenap hati, sehingga kita dapat bertumbuh menjadi dewasa. Namun pada waktu kita sudah dewasa, kita seringkali merasa kita ini lebih pintar. Kita sombong. Kita merasa bahwa kita ini bisa berhasil karena diri kita sendiri. Padahal kalau kita mau pikir-pikir secara jernih, siapa sih yang menyekolahkan kita? Siapa sih yang mengantar kita waktu sekolah? Siapa yang memberikan pembiayaan mulai kita lahir sampai tumbuh dengan dewasa? Orang tua kita mencari nafkah, banting tulang, nyari rezeki, nyari uang, itu semua untuk
kita anak-anaknya. Walaupun orang tua sering kali berkorban kepada dirinya sendiri untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Semua hasil jeripayanya siang malam dicari, itu diberikan semua kepada anak-anaknya. Karena orang tuanya ini sangat tulus mengasihi dan mencintai anak-anaknya. Jadi saudara yang kekasih, jika yang mendengarkan renungan malam hari ini masih belum menikah, saya mau ngasih satu saran, saudara. Kalau Anda wanita, jangan Anda menikah kepada pria yang tidak menghormati ibunya, tidak sayang kepada keluarganya. Percaya sama saya, kalau Anda bertekad menerobos untuk mencintai orang pria seperti ini, percayalah kepada saya, kelak Anda akan menyesal. Karena apa? Karena hukum Allah itu pasti berjalan. Di mana kalau anak tidak bisa menghormati orang tuanya, bapak ibunya, maka terbalik saudara, tidak menerima berkat, tidak panjang umur, dan dia akan bisa melakukan hal itu kepada saudara. Kalau Anda laki-laki juga demikian juga. Kalau Anda menyukai seorang wanita, yang wanita ini tidak bisa menghormati ayahnya dan keluarganya, jangan dinikahi. Karena tidak mungkin si wanita ini bisa menghormati Anda kelak menjadi suaminya. Karena tidak ada ketulusan dalam hatinya. Karena itu semua melanggar firman Tuhan. Jadi mari saudaraku yang belum menikah, carilah pasangan yang mencintai orang tuanya, yang peduli menghormati orang tuanya. Karena apa saudara? Kalau Anda sudah menemukan pacar atau pasangan hidup yang mencintai orang tuanya, menghormati ayah dan ibunya, maka secara otomatis saya yakin dan percaya pasangan saudara ini juga menghormati dan mengasihi Tuhan Sang Pencipta. Maka kehidupan kelak yang Anda lalui bersama-sama pasti diberkati oleh Tuhan, pasti diberikan jalan yang lancar oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dunia akan tidak karu-karuan, akan musnah kalau hubungan orang tua kepada anak kalau tidak bisa menghormati orang tua. Karena apa? Karena kalau orang tua itu memberikan petua-petua, memberikan nasihat-nasihat, itu pasti yang terbaik buat anak-anaknya. Dan kami yakin dan percaya saudara, kalau kita tidak bisa menghormati orang tua, kita tidak akan bisa juga menghormati pemerintah. Kita tidak akan bisa menghormati peraturan-peraturan yang negara berikan buat kita. Kita tidak akan menghormati guru-guru kita kalau kita masih sekolah. Kita tidak akan bisa menghormati dosen-dosen dekan kita sebagai orang tua kalau kita tidak bisa menghormati orang tua. Kita ini ya, kalau di sekolah atau di perkuliahan, kita punya orang tua, yaitu guru, dosen maupun dekan atau orang-orang yang lebih tua buat kita. Kita harus bisa menghormati. Jadi orang tua itu belum tentu juga orang tua kandung, saudara. Orang tua di dalam sekolah pun ada guru, dekan maupun rektor atau siapapun juga yang lebih tua daripada kita. Kalau di gereja kita punya juga
gembala, pendeta. Kita juga punya pembela sidang, majelis, orang-orang yang dituakan, penatua-penatua. Kita harus menghormati mereka sebagai pemimpin rohani kita. Kita harus punya juga menghormati di dalam kerjaan kita orang-orang yang lebih tua daripada kita, seperti pangkatnya lebih tinggi dari kita, misalkan manajer maupun GM maupun supervisor, apapun yang lebih tinggi daripada kita atau bos kita sendiri. Itu adalah orang tua kita yang harus kita hormati. Karena kami percaya kalau Anda sudah menghormati orang tua secara dunia maupun secara rohani, pasti berkat-berkat itu dilimpah-limpahkan kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, kita harus menuruti nasihat orang tua kita, orang tua kandung kita maupun orang tua di dalam sekolah maupun orang tua di dalam gereja maupun di dalam pekerjaan. Kita harus menuruti nasihat-nasihat orang tua kita, sehingga kita pasti diberikan panjang umur dan berkat-berkat yang melimpah. Kami yakin dan percaya malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus ada penekanan, harus menghormati orang tua kita. Saudara yang kekasih, mungkin malam hari ini kita yang mendengarkan ada perselisihan dengan orang tua. Ada hal-hal negatif yang membuat kita jauh daripada orang tua. Izinkanlah hamba-Mu menyampaikan malam hari ini. Ambillah satu keputusan yang benar. Engkau berikan pengampunan dan memberikan maaf buat orang tua kita jika memang orang tua kita pernah melakukan kesalahan. Dan walaupun kita merasa benar, kita harus minta maaf pada orang tua kita. Pulihkan keadaan hubungan orang tua dengan kita, supaya janji-janji Tuhan itu juga berlaku buat kehidupan kita. Ambil satu tekad, saudara. Jangan tunda-tunda. Ambil satu tekad. Biarkan malam hari ini bukan satu kebetulan saudara mendengarkan renungan malam hari ini. Biarkan Roh Kudus yang memberikan kemampuan buat kita untuk kami dapat memperbaiki hubungan kami dengan orang tua. Percaya saudara, malam hari ini pasti ada pemulihan di dalam kehidupan saudara. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang memiliki jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Karena kami percaya menghormati orang tua itu hukum yang Tuhan berikan buat kita. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin malam hari ini saudara-saudara yang hubungannya kurang baik pada orang tua, yang ingin bertobat, yang ingin mengambil satu keputusan, mari angkat tangan saudara-saudara, kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu buat kami. Kami bersyukur telah mendengarkan renungan firman malam hari ini. Sungguh firman Tuhan malam hari ini menggugah hati kami, mengingatkan hati kami bahwa kami harus menghormati orang tua kami dalam keadaan apapun Tuhan, dalam problem apapun. Harus ada pemulihan, harus ada keteladanan daripada-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan, kami menyerahkan hubungan dalam tangan. Jamalah Tuhan, supaya kami dapat mampu memperbaiki
hubungan kami dengan orang tua, sehingga janji-janji-Mu yang Kau firmankan Tuhan tergenapi buat kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini kami mengambil satu keputusan. Kami akan hampiri orang tua kami. Kami akan telepon orang tua kami. Kami akan sujud kepada orang tua kami dan meminta maaf kepada beliau. Dan kami percaya, mulai saat kami datang minta maaf kepada orang tua kami, maka berkat-berkat itu akan Kau curahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.